Nah, sekarang ini yang penting. Ketika kita tidak belajar dan tidak memerlukan menghafal gambar ular, morfologi ular dan sebagainya yang saya tahu dalam 4 tahun aja tidak bisa kelar ya. Saya 10 tahun aja belajar juga tidak apal-apal. Karena memang beda, karena kita kan ngomongnya tentang manusia, bukan tentang ularnya ya. Maka saya akan memberikan clue-clue penting yang dapat membedakan apakah ini ular berbisa dan tidak berbisa. Teman-teman silakan lihat. Ini adalah gambar mulut dari ular yang tidak berbisa. Gigi ular tidak berbisa itu bentuknya seperti pisau bermata dua, di mana dia tajam di sebelah kanan dan tajam di sebelah kiri. Terus bagian ujungnya itu seperti mata kail. Jadi nanti bisa membuat sebuah tanda, jadi dia nyantol gitu, terus merobek. Jadi yang ada dalam kondisi luka akibat gigitan ular yang tidak berbisa adalah vulnus apertum dan vulnus abrasi. Oke, lanjut. Nanti ada gambarnya. Nah, ini yang ular berbisa. Saya ambil contoh green pit viper. Ular ini giginya itu bisa ditekuk, taringnya. Dan kita lihat ternyata tidak ada gigi yang lain. Jadi ular berbisa itu gigi lainnya ompong. Beda dengan ular yang tidak berbisa tadi, di mana giginya banyak. Karena dia cuma ada taring, maka taring inilah yang zaman dulu dikatakan bekas gigitannya 2. Padahal sekarang kita tahu ada ular-ular tertentu yang tidak bekas gigitannya 2. Karena variasi gigi, maka dia bisa cuma 1. Karena kemampuannya dia untuk melakukan pengunyahan, maka dia bisa lebih dari 2. Saya bisa menemukan 4 bekas gigitan pada kasus Calloselasma rhodostoma. Pada king cobra saya menemukan 7 bekas gigitan dan sebagainya. Karena ada sebagian dari ular-ular itu yang bisa mengunyah, sehingga bekas gigitannya tidak hanya 2. Jadi kalau buku-buku mengatakan bekas gigitan 2 itu sudah buku yang tidak direkomendasikan lagi ya teman-teman. Yang benar adalah berapa jumlah bekas gigitan itu menjadi tidak ada soalnya. Tetapi kalau dia itu berbentuk tusukan, nah silahkan gambar selanjutnya. Nah ini dia. Gambar tangan yang besar sebelah kanan itu adalah gambar luka akibat gigi ular yang tidak berbisa. Ada luka robek dan luka babras. Sedangkan 2 gambar kecil yang menunjukkan ada 1 tusukan saja, vulnus ictum, menunjukkan gigitan ular yang berbisa. Jadi dia bisa 1 tusukan, 2 tusukan, nih yang bawah ini 2 tusukan ya, ini ya, 2 tusukan, dan sampai lebih dari 2 tusukan. Jadi cluenya cuma ada 2. Kalau dia luka robek dan luka babras, berarti ular yang tidak berbisa. Sedangkan kalau ular yang berbisa, dia akan berbentuk tusukan, berapapun jumlah tusukannya. Nah, gampang ya teman-teman dokter ya. Jadi kalau begitu, kalau ada pasien datang, ketika Anda tanya ularnya apa, gak tahu Pak dokter. Saya digigit apa juga gak tahu. Kalau Anda melihat bekas gigitan, robekan dan babras, Anda tahu bahwa itu adalah jenis ular. Gak mungkin tikus kayak gini. Gak mungkin juga skorpion bentuknya kayak gini. Tapi kalau dia berupa tusukan, maka itu taring. Jadi kalau taring, yang bisa menggigit dengan taring itu di sini cuma ular. Karena kalau skorpion dia itu sengatan, jadi dia menyengat, bentuknya beda. Kalau itu kalajengking juga sengatan, jadi berbeda. Ya, jadi teman-teman bisa memakai clue ini menjadi clue untuk menentukan dia berbisa atau tidak berbisa. Sedangkan jenis bisanya apa, tadi pakai clue yang atas yaitu dengan family tadi itu. Kalau ada tanda-tanda neurotoksin berarti dia adalah golongan bungarus, golongan kobra king cobra, golongan ular Papua, dan golongan hidropidi. Kalau gigitnya tidak di laut, ya berarti bukan golongan hidropidi. Kalau gigitannya tidak di daerah Papua Maluku, ya berarti bukan golongan Australia, kecuali dia mengaku dia adalah pemelihara ular. Nah, jadi begitu ya teman-teman caranya bagaimana kita melakukan identifikasi tanpa kita harus melihat ularnya. Karena kalau melihat ularnya teman-teman akan bingung. Hari itu saya dikontak seorang dokter, dia bilang, dokter, ularnya kobra. Kemudian saya lihat dia ada fotonya dok kobra. Saya ngakak ya karena ternyata yang disebut dia kobra itu adalah ular yang
tidak berbisa. Memang ada beberapa ular tidak berbisa itu bisa menaikkan lehernya sehingga berbentuk seperti kobra yang membuka tudungnya itu. Tapi itu bukan ular kobra. Jadi morfologi ular itu ternyata tidak bisa untuk identifikasi karena untuk menghafal sekian ratus jenis ular saya kira kita para dokter ini memang bukan tempatnya. Dan untuk apa begitu ya. Nah jadi untuk diagnosa dokter ini yang terutama adalah bekas gigitan dan borang yang tadi, nah itu silakan slide selanjutnya. Nah slide selanjutnya ini borang. Untuk melakukan identifikasi. Jadi kalau di sini ditulis misalnya aktivitas saat kejadian. Oh aktivitasnya dia sedang menjadi nelayan. Jadi saya beberapa tahun yang lalu itu diberitahu di sekitar sini di Jakarta ada seorang atlet lomba layar. Nah, dia tergigit ular. Nah, tentu saja saya tidak akan mengatakan dia digigit ular kobra karena dia lagi berlayar di laut. Tentunya dia digigit ular laut, gitu ya. Kemudian jumlah gigitan atau patokan tadi. Nah, itu bisa menunjukkan kira-kira dia digigit ular apa. Pada ular king cobra yang bisa mengunyah, bekas gigitannya lebih dari 2. Kemudian misalnya bagaimana pasien tergigit. Oh dia tergigit di malam hari. Oke, ularnya berarti nokturnal. Nah jadi ular nokturnal itu contohnya adalah ular kobra, ular tanah. Sedangkan ular diurnal misalnya adalah ular-ular yang ada di pohon. Ular green pit viper tadi atau ular viper hijau. Nah jadi ketika kita tahu itu maka sebetulnya kita tidak memerlukan melihat ularnya. Tetapi kita bisa melihat dalam borang, melihat dalam bekas gigitan, dan nanti kita akan bisa melihat dalam pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang fenom. Jadi ribuan tahun seperti yang kita tahu ya dari buku-buku, saya pun sampai lulus spesialis di tahun 2011 ya, itu masih diajari bahwa bisa ular itu lewatnya pembuluh darah. Sehingga hari itu kami masih pakai close incisi, dikeluarin darahnya. Masyarakat masih banyak yang mengikat sampai sekarang pun, bahkan di beberapa konten tuh mereka masih menawarkan cara-cara aneh-aneh yang menyangkut pembuluh darah. Padahal menurut guideline WHO yang dibuat di tahun 2010 itu udah dilakukan riset puluhan tahun oleh WHO. Kita tahu sebagai dokter WHO adalah badan tertinggi dunia tentang kesehatan. Jadi risetnya dia adalah riset yang pasti tidak ecek-ecek ya, pasti udah puluhan tahun dan oleh profesor-profesor besar. Dan ditemukan bahwa ternyata bisa ular itu lewatnya kelenjar getah bening. Karena lewat kelenjar getah bening, maka sistemnya beda. Sayangnya ini susah diajarkan ke masyarakat. Kenapa? Karena sejak kita SD sampai SMA, pelajaran biologi kita itu tidak bisa membedakan mana pembuluh darah, mana kelenjar getah bening. Iya apa enggak? Karena dalam setiap acara saya yang untuk orang awam, saya selalu tanya tentang kelenjar getah bening dan pembuluh darah. Tidak ada satupun yang bisa menjawab apa bedanya. Kecuali saya ngomong di tengah medis ataupun perawat ataupun ya teman-teman medis pokoknya ya. Baru mereka bisa membedakan mana kelenjar getah bening, mana pembuluh darah. Karena sifat yang tidak bisa dibedakan oleh masyarakat awam tadi, sehingga pemahaman tentang first aid ini jadi salah semuanya. Saya ada kasus 1 bulan yang lalu ya, salah satu bidan saya, adiknya tergigit ular. Nah kemudian saya ajari first aid imobilisasi dan akhirnya tidak jadi sistemik dan bisa diselamatkan. Kemudian dia coba, karena dia senang ya, si bidan saya ini share di FB-nya. 800 komen di FB-nya dan sebagian besar itu mencela bidan saya. Sampai bidan saya ini nangis, dia bilang, saya ini sudah ngomong kebenaran menurut guideline WHO, dia seorang bidan S2 ya, jadi pintar ya. Tapi kok saya masih tetap disalahkan ya Dr. Maha. Terus saya bilang, ya maklumlah di Indonesia ini perbedaan antara kelenjar getah bening dan pembuluh darah itu tidak diajarkan dari kita SD sampai SMA di mana kita belajar biologi. Jadi akhirnya masyarakat hanya mengenal pembuluh darah, tidak mengenal kelenjar getah bening. Andai mengenal kelenjar getah bening, maka akan dengan mudah bisa memahami bahwa first aid untuk gigitan ular ini adalah first aid yang untuk mencegah kelenjar getah bening ini melakukan pumping dan mengedarkan bisa ularnya ke seluruh tubuh dengan cara membuat otot tidak kontraksi. Karena seperti kita tahu, kelenjar getah bening ini kan open vessel tuh.
Ketika ada pumping dari kontraksi dari otot-otot, maka kelenjar getah bening ini akan memompakan isinya berupa cairan limfe. Dan kalau itu tergigit ular, ya tentu cairan bisa ularnya ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau pembuluh darah beda. Kita tahu pembuluh darah itu kontraksinya pas dia bisa melakukan pulsasi adalah karena sebuah kontraktilitas daripada jantung. Ketika jantung itu memompa dan mengembang, mengembis, maka si arteri dan vena ini juga akan melakukan pulsasi, ya kan? Nah, kalau kelenjar getah bening ini adalah dari ototnya. Sehingga yang dilakukan imobilisasi atau dibuat tidak bergerak adalah otot-otot kita. Supaya pumping daripada kelenjar getah bening ini tidak membuat cairan yang berisi venom tadi beredar ke seluruh tubuh dan merusak organ-organ kita, beranastomose dengan pembuluh darah, karena bagaimanapun kelenjar getah bening kan akan beranastomose dengan pembuluh darah menjadi fase sistemik dan menyebabkan sebuah masalah mortalitas ataupun morbiditas. Nah, jadi gampang ya sebetulnya cara menjelaskannya. Karena memang ini adalah patofisiologi dari kelenjar getah bening. Oke, lanjut. Jadi cara yang disarankan untuk treatment dari gigitan ular ini, ya bisa naiknya. Satu, tentu saja pertolongan airway breathing sirkulasi. Ini pertolongan emergency. Di mana dalam semua kasus penyakit, ABC ini menjadi sebuah modal utama kita. Kalau kita tahu ada ketidakpatensinya pada jalan nafas, ya kita patensi dulu. Kita bersihkan dulu jalan nafasnya, kemudian kita lihat breathingnya ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah ya kita oksigenasi dulu. Kalau sirkulasinya ternyata ada masalah, ada perdarahan yang sangat banyak, ada penurunan tekanan darah, shock dan sebagainya, ya kita tolong dulu airway breathing sirkulasi. Jadi tahap pertama dari pertolongan sebuah kasus gigitan ular adalah airway breathing sirkulasi. Oke, lanjut. Nah, kita harus mengenal ada dua fase. Dulu di buku-buku kedokteran, banyaknya kalau kasus gigitan ular di buku bedah ya, ada salah satu buku yang saya ingat persis, yaitu buku De Young, tulisannya De Jong gitu ya. Nah di buku itu ada 4 fase kriteria virus kalau nggak salah ya. Nah nanti hasilnya adalah setengah ampul, 1 ampul dan sebagainya. Di situ disebutkan grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4. Dan masih banyak sekali para dokter yang menggunakan gradasi itu. Padahal menurut guideline WHO gradasi itu udah nggak dipakai lagi. Jadi yang dipakai adalah 2 fase ini, yaitu envenomasi sistemik dan envenomasi lokal. Pada envenomasi lokal ada bengkak yang progresif. Jadi dia akan kira-kira 48 jam setelah gigitan. Makanya observasi daripada gigitan hewan berbisa itu 48 jam. Kemudian kalau bengkaknya sangat cepat, lebih dari 2 kali saat dia belum datang ke pelayanan kesehatan, misalnya ketika kita melihat dia datang tuh bengkaknya 2 cm dan dalam waktu 2 jam menjadi 10 cm, berarti kan lebih dari 2 kali lipat, maka dia harus masuk dalam kriteria sistemik, disertai dengan tanda-tanda kalau ada abnormalitas. Jadi misalnya orangnya ptosis atau palpebra superior tidak bisa membuka, dia tidak bisa melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah atau ophthalmoplegia. Terus dia ada perdarahan, gum bleeding, hasil labnya trombositnya turun atau terjadi koagulopati di mana 20 WBCT-nya tidak menggumpal alias mencair, maka dia disebut envenomasi sistem. Jadi sebetulnya kalau pembengkakan saja masih lokal, tetapi kalau disertai dengan perdarahan, ptosis, ada masalah di ECG-nya, ada oliguri, ada hasil lab yang trombositopeni, maka dia menjadi envenomasi sistemik. Artinya yang sistemik ini sajalah nanti yang membutuhkan anti bisa ular. Kalau yang lokal hanya membutuhkan
imobilisasi sebagai first aid, dan analgesik serta obat-obat simptomatis lainnya. Oke, lanjut. Nah, treatment yang kedua tadi sudah saya bahas. Jadi setelah kita lakukan first aid imobilisasi, maka kita melihat dia ada di fase apa. Tadi itu fase sistemik atau fase lokal. Kalau dia di fase sistemik, ya diberikan antibisa ular. Di sini ada dosisnya untuk antibisa ular Indonesia yang mengcover 5 jenis ular saja, yaitu ular tanah, kobra, kemudian kobranya kobra Jawa, kobra Sumatera, king kobra enggak loh ya. Kemudian weling dan elang. Sedangkan ular hijau tidak bisa juga pakai sabu Indonesia, ular Papua tidak bisa, ada boya tidak bisa. Jadi initial dose untuk sabu Indonesia itu 2 vial. Gak ada lagi dokter yang memberikan setengah vial atau 1 vial ataupun 8 vial sekaligus. Karena saya pernah ada satu kasus tuh 8 vial sekaligus dan pasiennya mati. Waktu mati saya lihat ternyata bukan karena venomnya, tetapi karena masalah anafilaksis yang terjadi karena pemberian antivenom sabu Indonesia yang terlalu banyak. 8 vial dimasukkan dalam satu Kolof infus D5 kalau nggak salah, jadi infonya juga salah. Untuk cairan infusnya itu Hartmann solution atau cairan fisiologis, jadi nggak bisa pakai cairan hipertonis kayak D5. Jadi harus pakai normalsalin, lactat ataupun aspirin 500 cc dan dia diteteskan 40 sampai 80 tetes atau habis kira-kira 5 jam. Dan kalau sabu Indonesia itu tidak single dose, jadi dia bisa diulang 6 jam sekali. Terutama pada kasus-kasus gigitan ular tanah yang perdarahannya sangat cepat, maka saya anjurkan untuk memberikan per 6 jam sekali. Jadi kira-kira kalau 6 jam kan berarti 4 kali pemberian. 1 kali pemberian 2 vial, berarti 8 vial 1 hari di hari pertama. Dan hasilnya sangat bagus sekali. Kebanyakan kasus-kasus sistemik ular tanah yang diberikan dengan dosis yang benar akan dengan cepat bisa dikuasai dan pasien diselamatkan. Nah, untuk simptomatisnya bisa diberikan analgesik, bisa diberikan obat-obat mual, muntah dan sebagainya. Sedangkan antibiotika hanya diberikan pada saat ada leukositosis atau leukositnya naik. Teman-teman, pemberian antitetanus, pemberian kortikosteroid, pemberian antihistamin ini tidak direkomendasikan lagi sekarang. Antitetanus hanya diberikan kalau ada tindakan-tindakan aseptik, misalnya dilakukan cross insisi dengan pisau, kan masyarakat masih ada yang gitu ya. Kemudian kortikosteroid dan antihistamin hanya diberikan kalau ada alergi sampai anafilaksis untuk pemberian sabu Indonesia. Jadi jika tidak ada kondisi itu, maka yang perlu diberikan hanya imobilisasi dan simptomatis rasa nyeri itu saja. Yang lainnya tidak perlu diberikan. Oke, lanjut. Nah, ini antivenom Indonesia. Dulu kita pikir antivenom Indonesia itu bisa untuk semua kasus ya, sehingga kita pikir kita bisa pakai untuk semua kasus gigitan ular. Ternyata tidak. Ternyata hanya untuk 5 saja kasus gigitan ular spesiesnya, sedangkan untuk ular yang di Papua itu pakai ular antibisa ular yang buatan Australia untuk 5 jenis ular. Teman-teman bisa lihat ini yang disebut ular tanah ya. Jadi bentuknya itu pendek, gemuk, dan dia biasanya ada di tanah. Ada patterns-nya segitiga-segitiga gitu dan warnanya sesuai warna tanah. Kalau warna tanah itu boksit, saya pernah pergi ke Kalimantan Barat menemukan ular tanah ini warnanya merah. Jadi karena tanahnya boksit. Kemudian kalau di Jawa ya warnanya coklat hitam, di mana karena tanah di Jawa itu coklat hitam. Nah, ini adalah kobra, di mana dia bisa membukakan tudungnya, dia bisa membela diri dan bisa terjadi kasus venom oftalmia, dia menyemburkan venomnya. Ini adalah welang, di mana dia mempunyai belang-belang di tubuhnya kehitaman, dan dengan weling dia hanya dibedakan kalau weling itu di perutnya warnanya putih, jadi belang hitamnya itu tidak sampai perutnya. Tapi kalau welang, belang hitamnya itu sampai di dasar perutnya. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk snack antivenomnya. Ya, lanjut. Nah, jadi sebetulnya di dunia ini ada 2 macam antibisa ular. Yang monovalen,
Jadi satu spesies untuk satu jenis ular, untuk satu obat saja, ini gambarnya ya. Ada ular hijau, ada ular daboya, ada king cobra, dan sebagainya. Sedangkan yang polivalen seperti yang dipunyai Indonesia, satu untuk beberapa jenis. Misalnya sabu Indonesia, Biosif itu. Kemudian sabu Australia yang disebut dengan Polyneuro BioGSL. Ataupun neuropolivalen buatan Thailand dan hematopolivalen buatan Thailand. Oke, lanjut. Nah, pembuatan antivenom tradisional itu sebetulnya terbuat dari bisa ular. Diambil protein enzimatiknya, kemudian diambil rantai yang paling ringan, low molekularnya sangat rendah, di mana dia golongan FAB. Nah, dari FAB inilah nanti yang akan dipakai menjadi anti bisa ular. Ya, lanjut. Nah, step yang ketiga, jadi step pertama tadi kan ABC. Step kedua adalah menentukan fase sistemik atau lokal. Jadi kalau sistemik pakai anti bisa ular, kalau lokal ya masih pakai first aid dan analgesik. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah kalau dia sudah mendapatkan diagnosa tetapi tidak mempunyai anti bisa ular. Nah, maka dia diberikan tambahan yang disebut dengan antikolin esterase, di mana antikolin esterase ini contohnya metil bisostigmin ataupun golongan dari neostigmin. Gunanya adalah sebagai antikolin esterase, di mana dia bisa diberikan untuk menggantikan antivenom yang tidak ada atau diberikan bersama antivenom untuk mempercepat efeknya, dan dia diberikan pelan 3-5 menit, kemudian diberikan setiap 4 jam sekali sampai tanda dan gejala sistemik hilang. Dan hasilnya memang sangat bagus. Pada kasus-kasus tertentu, neurotoksin misalnya, saya bisa berikan ini. Jadi kalau yang hematotoksin tidak bisa diberikan antikolin esterase ya, hanya neurotoksin saja, maka kita bisa menolong pasien-pasien yang tidak ada antivenomnya. Misalnya king cobra, misalnya ada golongan ular laut dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya yang diceritakan Dr. Akbar Fahmi. Jadi, kobra di Indonesia itu ada 2. Kobra Jawa dan kobra Sumatera, di mana dia bisa menyemburkan bisa ularnya, dan bisa ularnya itu bisa membuat kolagenase dari bola mata kita. Sehingga kalau kolagenase ya orangnya bisa buta. Jadi caranya sebenarnya mudah saja, yaitu dengan mengirigasi dengan cairan. Bisa cairan aqua, bisa cairan infus, ringer laktat, ataupun cairan normal salin, sampai 3 atau maksimal 6 liter. Jadi setelah pemberian 3-6 liter itu kita bisa hentikan, kemudian kita cek apakah pasien ini sudah kembali seperti sedia kala penglihatannya, visusnya. Kalau tidak kembali, maka kita harus berpikir adanya defek, mungkin di pucuk sehingga timbul defek, sehingga kita membutuhkan ahlinya yaitu teman-teman sebagai dokter mata untuk memberikan antibiotika atau melakukan pertolongan untuk defek yang ditimbulkan. Nah, jadi cukup irigasi saja. Oke. Neurotoksin, kita tahu sebetulnya permasalahannya pada asetilkolin yang diblokade oleh adanya venom, sehingga otot-otot tidak bisa kontraksi. Dengan pemberian antikolin esterase, maka asetilkolin masih bisa keluar, sehingga otot-otot masih bisa kontraksi, masih bisa terjadi sebuah kontraksi daripada otot-otot dan tidak terjadi paralisa atau kelumpuhan yang menyebabkan kematian. Ya, lanjut. Nah, ini kalau hematotoksin ya, jadi dia menyebabkan rusaknya faktor-faktor pembekuan darah sehingga terjadi sebuah masalah yang menyebabkan darah tidak bisa beku. Nah, kemudian ini adalah salah satu jurnal saya yang sekarang ini sedang banyak
diskusikan karena banyak yang mengatakan bahwa anti bisa ular Indonesia ini bisa untuk ular hijau. Nah, padahal menurut jurnal yang saya tulis bersama teman-teman saya ini terbukti bahwa ternyata anti bisa ular Indonesia itu tidak bisa. Jadi anti bisa ular Indonesia itu hanya untuk 5 jenis ular itu dan bukan untuk ular hijau. Nah, yang harus kita lakukan setelah ada kasus gigitan ular sebetulnya adalah 2 hal yang sangat penting, yaitu kita harus melakukan imobilisasi setelah kita menenangkan diri dan bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi imobilisasi itu bukan treatment. Banyak sekali kaprahan di sini. Banyak orang melakukan imobilisasi sebagai treatment dan tidak mau datang ke pelayanan kesehatan. Karena sebetulnya yang melakukan diagnose bahwa kita itu fase sistemik atau lokal itu harus seorang dokter, di mana orang medis ini kan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium, anamnesa tentu saja. Nah tentu saja beda dengan masyarakat awam yang hanya melihat kalau itu tidak berdarah, tidak ada sesak dan sebagainya, mereka merasa itu aman. Jadi kalau dibawanya itu pada fase sistemik, ya tentu saja terlambat karena belum tentu ada anti bisa ular yang di Indonesia. Misalnya anti bisa ular king cobra itu kan tidak ada, harus beli dulu ke luar negeri. Anti bisa ular hijau itu juga harus beli dulu di luar negeri, sehingga itu menjadi sebuah permasalahan besar untuk kita. Nah jadi di do dan don't ini yang harus kita lakukan adalah jangan ke dukun, jangan diberikan obat-obat yang tidak jelas, jangan disedot, jangan di cross incisi, jangan diikat, jangan dipijat, dan jangan menggunakan obat-obat herbal. Karena juga akan mendelay dari pertolongan emergensi. Karena kasus gigitan ular itu adalah kasus-kasus emergensi. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan bicara mistis dan mitos. Ada banyak mistis dan mitos yang salah kaprah. Misalnya ular itu dikasih garam, dikasih belerang, atau dikasih pijuk supaya dia tidak masuk ke rumah kita. Padahal kalau kita tahu ternyata ular itu sisiknya itu seperti kuku kita ini. Jadi dari chitin, di mana chitin itu kita tahu dia sangat kuat. Kuku kita ini kan tidak bisa mengabsorpsi air ya. Jadi kalau mereka kena garam pun tidak akan berefek karena sisik-sisik dari ular ini sangat kuat. Kalau dia kena belerang pun dia juga tidak berefek karena dia bukan moluska ya, kecuali kalau moluska diberi garam dia akan terabsorpsi dan sebagainya. Kalau ular tidak. Kemudian ijuk juga, ijuk pun tidak akan bisa menusuk dari sisik dari ular karena tadi itu kuatnya sisik ular itu seperti chitin kuku kita. Nah kemudian ada aliran yang kemarin memberitahu bahwa bisa diberikan parfum, bisa diberikan kapur barus ataupun pengepel lantai yang berbau harum. Ternyata ular ini juga buta dan tuli juga tidak bisa memberi sensasi di indera pembauan. Jadi sebetulnya dia tidak berguna. Dia hanya mempunyai Jacobson di mana dia bisa mendeteksi panas dan gerakan, terutama gerakan aja ya. Kalau gerakan itu ternyata menimbulkan sebuah kondisi yang mengancam jiwanya dia, jadi si ular ini sebetulnya menggigit karena dia membela diri ya, makanya dia akan melakukan gigitan. Nah jadi yang ditulis di begitu banyak media massa bahwa bisa kalau kita digigit ular diberi bawang dan sebagainya karena katanya cara dari Kalimantan dan sebagainya, ya tentu saja salah. Kemudian yang di Magelang tuh ada caranya mereka ditusuk pakai lancet dan sebagainya, itu juga salah karena kita tahu bisa ular tidak lewat pembuluh darah tetapi lewat kelenjar getah bening. Jadi menurut saya apa yang tidak sesuai dengan standar WHO ya pastinya salah. Kalau teman-teman lihat konten-konten yang mengajarkan hal-hal yang salah itu, ya kita sebagai dokter harus berani meluruskan. Jangan sampai seperti kejadian di beberapa waktu yang lalu, salah satu dokter, saya tidak usah menyebutkan
jabatannya, tapi cukup menggegerkan ya, karena saya sampai melaporkannya kepada ketua ID wilayah dan ketua ID pusat, karena dia mengatakan dia bisa mengobati gigitan ular dengan membuat jus tanah. Jadi tanah diberi air terus dijus, orangnya disuruh minum. Dokter loh ya itu yang anjurkan. Nah jangan sampai seperti itu, karena itu tentu saja akan menyesatkan bangsa kita. Kita tahu bahwa gigitan ular tidak bisa diobati dengan apapun kecuali dengan first aid yang benar dan anti venom yang benar.